Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat dosen penguji UPIN, perkenalkan nama saya S.A. Siva Imtihan, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 202872530323, Prodi Bisnis dan Pemasaran. Hari ini saya akan melaksanakan UPIN uji kinerja di kelas 10 SMK Negeri 1 Kedaung, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon dengan materi dasar-dasar pemasaran, bab penjualan barang dan jasa, segmentasi pasar. Selamat menyaksikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Fitri. Silakan Fitri. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SMA bisa. Baik, sebelum memulai pelajaran untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama berdiri benar, ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya nanti akan dipimpin oleh saudara kita Isma. Silakan maju Isma sebagai dirjen. Baik, Bapak akan absensi dulu ya. Namun absensinya ketika disebut namanya jangan jawab hadir. Jawabnya apa? Makanan favorit atau tempat nongkrong favorit boleh. Ya. Fikri, Bukan apa? Nailan, Brenda, Alfia, Tesar, Yuni, Nurul, Salsabila, Diva, Nasi Padang, Tajri, Doka, Kevin, Berseluruh akan menjelaskan karena sebelumnya kan belajar tentang perilaku konsumen, ya. Sekarang belajar penjualan barang dan jasa, ya. Jadi penjualan barang dan jasa bisa berupa barang, makanan, bisa juga berupa jasa kayak rambut dan lain sebagainya, ya. Nanti nama kelompoknya Bapak tentukan, yaitu berdasarkan makanan juga, ya. Dan minimal kelompok 1 nanti namanya kelompok Sambolai, kelompok 2 nanti namanya kelompok Seblak, kelompok 3 namanya kelompok Batik Rusmi, kelompok 4 kelompok Palutong, ya, namanya kelompok Palutong.
Jadi kita akan belajar mengenai dasar-dasar pemasaran, yaitu bab pemasaran barang dan jasa bagian segmentasi. Dan nanti kalian akan dipandu sehingga menjadi profil pelajar Pancasila. Ya, kenapa menjadi profil pelajar Pancasila? Karena nanti kalian akan diajak untuk bernalar kritis, ya, menganalisis, itu termasuk profil pelajar Pancasila. Lalu menghasilkan rumusan, ya, dan bergotong royong, karena nanti kalian bekerja sama antara tim, ya. Jadi kalian secara langsung masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Bapak ingin menjelaskan sedikit mengenai segmentasi pasar, ya. Segmentasi pasar adalah kunci keberhasilan pemasaran, karena membantu fokus bisnis, ya. Kalau tidak ada segmentasi pasar, yang ada bisnis kalian akan boros nanti, ya, dari mulai segi modal, dari mulai sumber daya manusianya, atau dari segi finansialnya. Ya, sekarang Bapak ingin menanyakan dulu nih, menurut kalian, ya, bagaimana cara sebuah bisnis di Cirebon menentukan kelompok pelanggan yang paling cocok untuk produknya? Ya, jadi kalian pasti kenal dengan nama-nama Telur Cemara, ya, udang yang tahu, ya, atau Bengkong, ya. Di Cirebon mungkin laris, ya, tapi apakah di daerah lain laris? Belum tentu, ya. Makanya kita belajar segmentasi pasar di sini, ya, agar tahu menempatkan usaha yang tepat di mana, ya, dari segi geografis, segi demografis, psikologis, dan segi behavioral atau perilaku. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nanti kalian dianggap mampu menganalisis dan menentukan kriteria segmentasi pasar. Seperti tadi, ya, baik dari segi demografis itu kayak tempat, ya, tempatnya di desa atau di kota, ya, pada penduduk atau enggak. Geografis itu dari iklim, cuaca, ya. Nggak mungkin kita buka usaha cuaca dingin tapi buka usahanya yang nggak berbuah, atau buka usahanya yang nggak mendukung iklim tersebut, ya. Contohnya misalkan seblak itu kan nggak mungkin orang bikin usaha seblak di cuaca yang sangat panas, pasti bikin seblak di cuaca yang dingin. Nah, itu namanya analisis geografis, ya, melihat iklim. Makanya seblak berasal dari Bandung, ya, karena Bandung cuacanya dingin, ya, sehingga di sana laris seblak, ya, sehingga terkenal sampai kota-kota lainnya, ya. Begitu juga psikografis, ya. Psikografis ini mengenai perilaku, ya. Psikografis itu perilaku atau kebiasaan, ya. Kebiasaannya tahu mereknya sama dengan behavioral, ya, mana yang branded harus tahu, ya. Karena masyarakat ini biasanya menggunakan produk-produk yang bermerek itu kayak yang bermerek atau enggak sih? Baik, sebelum mulai Bapak menunjukkan dulu pengertian dari segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Strategi bisnis sangat erat kaitannya dengan sebuah pemasaran. Karena semua kegiatan dalam bisnis atau perusahaan pasti berakhir pada pemasarannya. Dengan memfilter konsumen sesuai kriteria yang kamu tentukan sebagai siapa target market kamu. Bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, gender, minat dan hobi, serta perilaku konsumen. Syarat segmentasi yang efektif diantaranya adalah terukur, banyak, dapat diakses, dapat dibedakan, dan dapat dilayani. 2. Targeting. Setelah mengidentifikasi segmentasi pasar, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan menjadi target market. Targeting adalah upaya membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. 3. Positioning. Positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kita kepada konsumen. Apa yang menjadi perbedaan produk bisnis kamu dengan lainnya?
dan apa saja keunggulannya? Baik, itu sedikit mengenai cuplikan ya SPP. Apa itu SPP? Segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai segmentasinya dulu ya, segmentasi pasar. Ya, ini menurut para ahli. Ya, ada beberapa para ahli yang mengatakan bahwasanya segmentasi pasar yaitu kemampuan melihat pasar secara kreatif dan mengotak-otakan. Ya, kalian pasti nggak asing sama logo-logo yang ini. Ya, pernah lihat kan logo Paritus nih, ya, logo Palunto, ya, saya kan pernah makan Palunto. Nah, ya. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Hermawan nih, kemampuan melihat pasar secara kreatif. Ya, lalu menurut Renal yaitu teknik pengkotak-kotakan konsumen, mulai dari karakter, sikap, ya, sukanya apa, perilaku. Ya. Yang ketiga ada menurut Heller dan Butler, yaitu sekelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Ya. Tujuan dari analisis segmen pasar yaitu menentukan sasaran, dasar, dan target pasar. Ya. Yang pertama menentukan perusahaan lebih konsentrasi, jadi fokus perusahaannya ya. Kalau belajar segmentasi, targetnya apa nih yang mau dijual ini? Targetnya apa yang harus dikembangkan dan targetnya apa yang harus dipasarkan. Ya. Yang pertama adalah geografis. Ya. Geografis ini membagi pasar berdasarkan lokasi, ya, lokasi fisik, ya, negara mana, ya, provinsi mana, di kota atau di desa, ya, itu geografis namanya, ya, ingat-ingat ya, namanya geografis. Nah, yang kedua ada demografis. Demografis ini dari usia, ya, usia itu jenis kelamin, ya, agamanya apa, ya, kita perlu ketahui juga. Jangan kalian misalkan punya usaha, lingkungan kalian Islam, tapi buka toko, tokonya toko orang Kristen, jangan laku, ya nggak ada yang beli. Atau di lingkungan Kristen, buka tokonya toko baju koko yang nggak laku. Ya, contoh di mana di daerah Cirebon yang jualan rumah, jualan baju Arab, di mana? Tahu nggak? Daerah mana tahu nggak? Daerah Panjunan. Nah, itu juga sama, ya. Mereka menganalisis dulu di daerah sini banyaknya orang Arab, jadi mereka bikin satu toko dulu, ya, satu toko parfum. Lama-lamaan banyak pelancong dari luar kedatangan, akhirnya satu desa jualan semua. Ya, makanya kalau kalian lewat ke daerah Panjunan, bau wangi. Karena apa? Karena banyak parfum di situ, ya, parfum, kurma dan lain-lain. Namanya daerah Panjunan. Ya, itu juga bagian dari segmentasi pasar demografis, ya. Nah, kalian pasti nggak asing nih dengan lambang-lambang ini nih. Ada yang tahu? Ada yang tahu yang pertama ini apa? Sampolai, ya. Ya kalau lagi Indonesianya harga. Cuman ini kan produk lokal, namanya Sampolai. Yang ini udah pada tahu semua, Haji Apun. Ya, ini kan sama-sama usaha di bidang minuman dan makanan. Ya, yang ini tahu nggak? Tahu. Pikir sedang nonton nggak sih? Udah pernah nanti diajak ya teman-temannya. Baraja Kopi. Baraja Kopi itu tempat ngopi ya, anak-anak muda nongkrong gitu ya. Dia nggak mungkin asal buka tiba-tiba ada tempat nih nyewa harus buka, nggak mungkin. Pasti menganalisis dulu nih masyarakat tersebut senangnya apa ya, kopinya apa, yang mahal, yang medium ya, atau yang low atau yang high harganya ya. Mereka menganalisis dulu ya. Baraja Kopi juga di dalamnya bukan cuma kopi tapi ada panggung budayanya ya, karena menarik para pelanggan. Ini masyarakat Indonesia ini terutama golongan masyarakat daerah utara suka nonton wayang. Nah, kita Baraja Kopi membuat pentas wayang atau pentas seni di dalamnya. Jadi kopi sambil nonton tari-tarian dan wayang, itu juga menggunakan analisis ya, sehingga menarik konsumen yang jualan. Yang ini nih, tau nggak? Astor.
Pasti tahu ya, karena paling tinggi gitu ya di Cirebonnya. Hotel Aston ya. Sebelum ada Aston juga ada Hotel Jandul ya. Sebelum Jandul ada Hotel Akista, banyak sekali hotel di Cirebon ya. Mereka juga nggak salah-salah berdiri ya melalui analisis juga ya. Mungkin juga punya modal, mungkin di Cirebon nih ini yang tinggi hotel, nanti peminatnya yang peminatnya nggak ada, ya. Harganya nggak terjangkau ya, kan? Nggak tahu juga sekolah ternyata masyarakatnya pendapatannya berapa, terus kerjaannya apa di bangun hotel. Tapi yang ada malah nggak laku. Nah ini ada ada tiga video, salah satu pengusaha yang sukses dengan menggunakan analisis segmentasi pasar. Ya. Nanti kalian simak, nanti kalian ada beberapa KPD yang akan bapak bagikan. Nanti Bapak akan menanyakan sebuah video yang sukses karena segmentasi pasar. Dia menganalisis baik dari segi demografis, geografis, psikografis maupun behavioral atau perilaku. Ya, ada buka coba di lembar pertama yang ini, yang analisis video. Ya, nanti kalian jawab. Ya. Makanya Bapak minta kalian menyimak dengan baik dan seksama. Silakan berdiskusi nanti. Ya. Salam diplomat, saya siap bikin gugatan. Halo, perkenalkan nama saya Wendy Petrovian, perusahaan saya bergerak di bidang kuliner, khususnya ayam terkaki dengan nama resto Komite Petrovian. Bergerak dan melihat peternak lokal di daerah Semarang yang makin melimpah dan belum banyak masyarakat Semarang mengkonsumsi ayam pada saat itu, saya memulai usaha ayam geprek di tahun 2016. Menurut data BPS, daya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ayam itu hanya 12,79 per kapita per tahun. Berbanding jauh dengan negara tetangga, 38 kilo per kapita per tahun, dan sedangkan pasokan ayam dari peternak sangat melimpah, 3 ton. Konsumsinya hanya 22 ton per tahun. Pemerintah di bawah naungan Kementerian Pertanian sehingga menggalakkan kampanye gerakan makan ayam untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia yang belum tercukupi dan keberlangsungan bisnis peternak ayam lokal di Indonesia. Sehingga itu sejalan dengan kami dengan meluncurkan produk ayam geprek. Produk-produk di Homi geprek bawang sangat bervariasi. Menu utamanya ada ayam geprek bawang, ayam geprek pecel, ayam geprek mata, french ball, dan pasti banyak lagi inovasi ayam terkaki kami. Kami menargetkan pelajar, mahasiswa, masyarakat Semarang karena harga kami terjangkau, rasa kami enak, dan mempunyai ciri khas. Dengan standarisasi bahan baku, sistem SOP, dan sistem finansial yang lebih profesional, kami terus berkembang hingga sekarang. Titik-titik lokasi kami juga sangat potensial. Kami menitipkan di setiap outlet Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Utara, sehingga kami mempunyai sekarang ini 2021 ini 5 outlet dengan 3 kategori model bisnis, food atau gerobak untuk makanan cepat saji dan konsumen yang ingin cepat, mini outlet dan outlet standar. Untuk target kami ke depan, kami membutuhkan sekitar 20-200 juta untuk setiap outlet dan 100 outlet di setiap daerah di Indonesia. Sistem finansial kami dengan memakai aplikasi yang lebih profesional, kami juga menekan HPP dari supplier pusat langsung sehingga potensi omset kami sekitar 45%. Kebutuhan satu outlet untuk outlet standar adalah 100 kilo, mini outlet 20 kilo, dan outlet blue 10 kilo.
Sehingga kami terus mengupayakan semakin banyak hotel, semakin peternak lokal di Indonesia terpenuhi kestabilan harga maupun kesenjangan ekonomis dari peternak lokal yang kami berikan edukasi sangat terpenuhi. Pas aja jangan lupa jargon kelompok. Singkat aja bisa. Iya, betul. Singkat saja bisa. Yang penting ada tempat meeting. Boleh satu perusahaan, boleh dua perusahaan, ya bisa sendiri boleh. Ada yang masih bingung? Apa? Semua ya? Silakan maju ke depan. Maju. Ya, siapa jargonnya? Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang produk kami yaitu Samurai. Di sini ada geografis. Geografisnya adalah kota dan kabupaten Cirebon seperti daerah sekitarnya yaitu Indramayu dan Kuningan. Segmen pasar yang dipilih ya. Ini ada demografis yang dijelaskan oleh ini ya. Demografis yaitu remaja, dewasa, muda, usia 13 sampai 30 tahun, pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda dengan pendapatan menengah. Sini kami ingin membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Untuk lain? Silakan. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Farhan. Targetnya itu ya pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda dengan pendapatan menengah. Ya, cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2. Kamu lagi dulu, maju. Kelompok 2 Oh, itu dua ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sebelah yang pertama adalah geografi.
yang pendapatnya menengah ke bawah atau menengah ke atas. Demografis gaya hidup, sosial aktif, mencari sensasi kuliner. Ini apakah ada yang bertanya? Ya, ini Sakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakira dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kika Wanadia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya. Yang mana ayo 1, 2, 3. Empal-empal, murah harganya, enak rasanya, sudah pasti warna. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada seluruh siswa kelas 10 BPM 1 ya? Ya, pendidikan dan analisis ya. Sekarang Bapak untuk menyegarkan otak kalian ya, analisis berdiri semua karena akan ada briefing pembuka ya. Dimulai dari berdiri ya. Berdiri ya. Yang di sini Pak. Rehat berdiri ya. Coba Resa berdiri. Siap ya, ikuti ya. 1, 2, 3. Ada berapa segmentasi pasar? 4. Ada 4. Pertama geografi. Geografi itu apa? Ya, lokasi. Yang kedua geografi itu ya. Yang ketiga geografi itu apa? Gaya hidup. Yang keempat ya, kemudian ya, memilih barang yang mana ya, supaya yang mana ya, supaya yang mana ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan menjelaskan kalau ini kan pertama kan segmentasi. Nanti yang pertemuan berikutnya akan menjelaskan tentang targeting. Ya, apa sih targeting? Ya, nanti kita akan bahas ya mengenai segmentasi persiapan penganalisis datanya, perumusan kriteria targetingnya, lalu keputusan target pasarnya dan persiapan posisinya ya. Ya, jadi itu nanti kita akan belajar mengenai itu. Ya. Setelah ini nih, setelah belajar kalian nih gimana perasaannya? Ya, mau sedih atau senang? Gembira atau bahagia? Kelompok 1 bahagia, kelompok 2 3 4 happy. Ya. Ya. Baik, kita cukupkan pelajaran penjualan barang dan jasa bab segmentasi pasar pada hari ini. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Untuk menutup hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai.